masih hidup 1 hari. Jujur Jo, orang apalagi sekarang lagi musim ikan murah sekali, 20.000 sudah 6 ekor. No, coba karena di Jakarta 50.000 kamu beli apa? Oh, tuan baru kol 1 biji itu 40 lebih. Di sini 50.000, ikan 20.000. Yang namanya rampah-rampah daun kan beli 1 boleh minta lah, saya tambahkan pada daun ini bukuru. Di Jakarta kan mau minta apa? Belum di Jakarta orang cilaka bro, bukan orang angka bawa ke rumah sakit, orang dari jauh lihat. Tuhan, aduh ya Allah gimana ya, aduh mudah-mudahan gak apa-apa ya, coba kalau dia tolong hidup, coba bakar lonta dari jauh meninggal di bawahnya ada orang angka. Jadi menjadi tidak sukses karena kita. Coba orang baca Roma, ini biar sedap orang. Dari namanya hidup tuh harus dibawa indah, nggak usah terlalu ribet. Orang kalau ribet, nggak mau jadi apa-apa. Mengasihi diri sendiri, akhirnya bisa menimbulkan egoisme. Kalau saya begitu dulu, polo ya paling kita pemuka ini paling cocok satpam jumbo. Siapa boleh mau sangka muka begini kasihan hidung. Doa, coy. Kita kalau boleh jujur, kita adalah orang Sulawesi Utara yang sering menyelidiki tentang doa di Indonesia. Orang salah satu provinsi doa paling lama. Mau doa makan, mau doa apa lama sekali, haleluya. Itu Brenebon sampai so habis air belum amin tambah ulang masih lanjut, padahal doa makan. Sedangkan hukum Alkitab Yesus doa makan hanya mengucap syukur. Orang di sini doa makan dengan presiden dong bawa. Kami bawa dalam doa untuk presiden kami. Itu sayur kangkung yang tadi masih hijau sampai hitam belum habis tuh doa. Jadi jangan pikir aduh kasihan kita berbagi. Nggak usah. Pokoknya sertakan Tuhan dalam hidup. Amin. Step by step keberhasilan akan menyertai kita. Amin. Ini sama dengan lagi virus corona. Jangan protes. Pemerintah hanya memberikan anjuran. Keputusannya ada pada orang. Orang mau ikuti boleh. Orang yang nggak mau ikuti efeknya orang yang terima. Terus jangan ini kuasa, ini semua kedatangan Tuhan sesuai Wahyu 13. Polo kedatangan Tuhan yang tidak ada hubungan dengan COVID-19. Kedatangan Tuhan akan datang, Alkitab bilang bagaikan pencuri. Yang tidak ada Tuhan datang, bakal saya tahu dulu. Nggak mungkin dia telepon, mongol kita mau pencuri ngadepin televisi nih. Itu bukan kedatangan Pak pencuri, itu Pak pinjam punya jaganti. Kan banyak di sini kalau coba pinjam setengah tangga mati. Iya tak? Jadi nggak usah stres, jangan disangkut pautkan dengan kedatangan Tuhan. Memang Tuhan pasti akan datang. Cuman kapan waktunya, orang belum ada yang tahu. Kalau seandainya Tuhan memusnahkan manusia dengan COVID, berarti orang Tuhan Thanos. Jangan punya Avenger, dia sebagai sepertiga manusia bumi habis, dia hilang. Enggak, Tuhan Yesus tidak begitu. Tuhan Yesus ada Allah yang setia dan adil. Otomatis semuanya akan berjalan sesuai keadilan yang dia punya. Dia mau datang, Alkitab orang ingat baik-baik. Untuk Yesus datang ada salah satu syarat terakhir yang harus paling sempurna, tentang kedewasaan rohani, karena dia datang untuk mempelai. Lah kalau orang masih maere, sadiki maere, kapan mau bangun rohanimu? Amin. Coy, untuk menyelesaikan masalah, orang harus move. Ngana mau move itu bagaimana? Sama dengan orang mau berdoa itu harus lutut dan pikiran harus searah. Jangan nganape lutut di mana, nganape otak di mana, mulut ke mana. Untuk mencapai mendobrak pintu surga, mendobrak Tuhan barrier Tuhan itu untuk Tuhan doa bisa sampai, orang harus roh jiwa dan tubuh harus bersatu. Jangan Tuhan bantu kasihan kita tapi masalah Tuhan malah aja kita mau ke utang pasapa ini di otak ada pikir mau pinjam duit pasapa mar di doa minta Tuhan bantu.
Nggak boleh begitu. Kita boleh jujur hidup di pinggir jalan, tidur di pinggir jalan, jual koran DP untung satu hari cuma 160 rupiah. Tapi karena kita hitung setiap bulan dan kita harus kumpul, akhirnya kita gaji 1,9 setiap bulan. Kita masih menyisihkan 190.000 untuk perpuluhan buat Tuhan. Karena jumlahnya cuma 190.000. Nah sekarang sudah jadi artis, penghasilan so tinggi. Nah kalau tempi otaknya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, so pindah agama so ini. Tapi so nggak percaya Tuhan, so besar tuh penghasilan dan lo. Kalau penghasilan satu bulan 400 juta, no kalau pakai sistem perpuluhan berapa tuh perpuluhan? 40 juta. Barani mau kasih. Sangir ini pulau tambah pikir, oh Tuhan so boleh beli tanah di Tamako ini. Iya tak? Otomatis orang akan berpikir. Tetapi dari situ kita belajar bahwa ternyata Tuhan memberkati orang hidup bukan karena duitmu. Saya Dia yang ciptakan langit dan bumi. Bagaimana orang bisa diberkati Tuhan kalau orang taat pada Tuhan? Ketaatan itu bicara orang gerakan, orang apa yang orang lakukan mau taat buat Tuhan. Sama dengan ibadah begini. Bapak Ibu datang beribadah ini salah satu bentuk ketaatan. Tak mungkin Tuhan nggak berkati tempe hidup. Amin. Amin. Dan jangan pernah berharap berkat itu langsung iya orang datang. Itu kalau mana bigi rica pidis iyo langsung. Tapi untuk bisa rica jadi rica ada prosesnya menanam. Tunggu dia harus tabukan naik satu dari 10 biji yang anak taruh hanya satu yang akan dipilih, yang satu cabu buang. Otomatis prosesnya harus sempurna. Sedikit banyak orang beribadah selama orang menyertakan Roh Kudus pasti mujizat akan terjadi. Amin. Nggak usah stres. Kita sebenarnya stres. Job batal semua sayang. Otomatis tanpa penghasilan bulan-bulan ini. Dan prediksi orang ini COVID sampai bulan September. Oh Tuhan kita September ulang tahun. Berarti ini boleh ya merayakan. Kalau mau merayakan kalau dia pakai social distancing, berarti satu jalan Bethesda temu pakai tamang datang, satu jalan Bethesda itu full orang. Ya kita langsung pikir oh bagus no kata berarti penghematan. Nah setahu tuh kalau orang ulang tahun yang datang kan semua mengaku saudara. Itu yang kita bilang Matius 1 ayat 1 sampai 27 tergenapi. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakannya. Semua datang baku dapat anak pioma di kita pioma begini. Jadi ngana di kita begini semua mengaku saudara. Dulu ngana pioma waktu permesta kalau kalian ada kita pioma tola mongol pasti kan ada senjata. Jadi kebetulan kita otomatis orang Yerusalem itu setidaknya 2 juta. Anak kasih 100.000 dia babunya. Duh katanya artis paling mahal masa cuma 100. Kerja imantos ya bos. Bayangkan. Nyana mau stres orang. Job habis. Terus kita lihat oh bro lagi heboh ya toh. Pala. Pembagian sumbangan untuk warga rakyat Indonesia yang terpapar dengan corona. Sekarang di Facebook cuma saya baku tanya, pala sopangge. Kita bikin status, booming tuh status. Ini pembagian ini sama dengan penyakit corona, ADP, grade, ODP, PDP, PSBB. Kita yang tulis itu di Facebook. ODP, orang dalam pengawasan. Karena berhubung dalam hal pemberian sumbangan, orang dekat pala. Otomatis orang dekat pala paling pertama dapat kalau itu. Yaitu baru PDP. Yaitu pasien dalam pengawasan. Berarti mau dekat, tinggal dia mau baik atau positif corona. Kita pelesetkan jadi pala dan pendukungnya. Jadi waktu kampanye kalau dikatain pala, pala pasti dapat. Sekarang ada yang bilang, oh Tuhan mongol sampai sekarang orang belum dapat apa ya berarti itu PSBB. Pala so berbagi babadiam. Berarti ngopinya dapat. Ada tunggu-tunggu pengumuman di toa. Katanya ada tompe fame. Sudah itu berarti so PSBB itu pala so berbagi babadiam. Jadi orang mau stres. Wajar
wajar kalau stres, tetapi jangan sampai orang justru baojo di stres itu. Harus bangkit, karena Tuhan yang janji orang akan jatuh tapi tidak sampai tergeletak, karena tangan Tuhan akan menopang. Saya jujur Bapak Ibu, saya betapa hidupnya belum tentu benar. Kita nggak suka dengan kemunafikan. Kita nih mau pendeta-pendeta lain so mengklaim so berapa puluh kali naik sorga. Kita nih mau. Kita berhidup masih manusiawi, kita masih artis. Bermain film masih tidak sesuai kadang-kadang dengan orang penilaian. Masa anak Tuhan, masa sekolah pendeta jadi banci. Kita bermain film kan, di komik 8 kita pakai rok Sailor Moon. Dan kita Mirsani. Terus tahu tuh kita pe sister satu itu tuh. Terus kita bermain dengan situ, terus pendeta mau marah, itu kan cuma di film polo. Kalau mau nanya setuju kita bagi itu, no kasih pulang tuh perpuluhan. Karena kan salah satu perpuluhan dapatnya dari situ. Itu jadi logik kalau kita agak sedikit masih ya. Jadi kita nih mau dengan orang yang bermunafik di atas mimbar. Manusia itu setiap hari DP hidup jatuh bangun pasti ada. Tinggal bagaimana caranya di saat kejatuhan itu dia mau nggak mengaku Tuhan. Tuhan kita salah. Itu DP nama tuh penyerahan diri. Jadi kita orang ini kasihan nih, babak gini tiap hari nih ibu-ibu tuh kasihan. So itu biarlah corona kalau so 3 ibu-ibu so duduk sama-sama bajau polo yang diangkat temu nih pehidup. Aduh apalagi nih Carlota so kirim salam di Facebook buat orang-orang Manado dari Carlota. Waduh, so langsung aku berbagi ke saudara tuh orang itu. Kita kalau bajalan di lorong konta so lihat ada ibu-ibu 3, tak langsung baliknya jadi piwarong. Cuma keteru itu. Itu si mulu-mulu kasihan. Terus orang tanya terus bagaimana? Mau lagi sih biar yo. Mana usah marah dengan ibu-ibu begini. Itu salah satu pendewasaan iman bagaimana orang hidup dalam kesabaran. Datangin kalau memang orang soalnya kuat, datang yuk pada orang tuh 3 ibu-ibu. Kau bilang ibu pulang dari sini baca Amsal 20 ayat 19. Apa itu? Janganlah pernah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Ingat jo tuh ayat Amsal 20 ayat 19. Sia itu dipediin, janganlah pernah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Nah tuh yang bagi ini bocor polo. Berarti kasih yang harus tambal. Kita sampai pernah bilang di stand up, jangan-jangan waktu baptis selam mulunya masuk. Itu lain-lain so bertobat, mulu kan yang masih di luar. Jadi di nama baptis ikan mas. Yang lain so lahir baru, DP kelakuan so bagus, masih demo kasihan haleluya. Jadi orang jangan, aduh Tuhan, kita kasihan nyalah ya kamu mau Tuhan, pasti Tuhan ya, jangan. Tuhan tidak pandang bulu. Semua orang, semua bentuk bagaimanapun manusia pasti akan Tuhan terima orang kehidupan. Amin. Dan kita selalu bilang kita agak sedikit lelah dalam beberapa hari ini karena kita membantu para medis dengan mensupport sarapan sehat buat para medis di Sulawesi Utara. Jadi orang mulai dari hari Senin tanggal 4, orang mulai dari rumah sakit Profesor Kando di Malalaya, orang antar bubur ayam tim. Karena ini para medis kasihan yang berhubungan dengan COVID, dorang pe hidup kasihan lebih lama pakai baju daripada makam. Orang tanya kayak penyak kasih tinutuan mongol. Oh Tuhan tuh sayur kangkung harus dong kunyah. Tuh sayur gedi harus dong gigi. Kalau daunnya gigit tapi gue meninggal dengan kangkung tasangko. Jadi orang bikin bubur yang orang blender tuh bubur. Jadi orang boleh pakai sendok, boleh pakai sedotan. Karena orang pe waktu makan kasihan cuma 11 menit. Dan sisa orang harus pakai baju yang sama dengan astronot itu, sepatu berapa lapis. Otomatis orang cari yang lebih aman adalah bubur. Orang mulai dari Malalayan ke Pancaran Kasih ke Bayangkara di Karambasan, dari Bayangkara orang ke rumah sakit Teling, dari rumah sakit di hari yang dari Bayangkara pagi, orang habis dari Bayangkara nyebrang ke Bapelkes. Bapelkes itu Balai Pelatihan Kesehatan yang di belakang kubur Bantik. Nah di situ ada 43 orang yang ODP. Jadi orang antar kasih itu terus baru DP besok rumah sakit DP hari Kamis libur karena hari raya Waisak.
DP hari Jumat orang antar rumah sakit Teling pagi, DP sore orang antar di rumah sakit Siti Mariam untuk buka puasa bersama. DP hari Sabtu orang antar di rumah sakit di Manembo-Nembo Bitung, rumah sakit umum daerah Bitung, di rumah sakit Angkatan Laut Bitung. Jadi orang keliling antar sarapan buat teman-teman para medis dengan relawan. Baru besok hari Senin orang ganti menu, nyanda bubur, orang ganti dengan kacang hijau. Jadi kacang hijau kolak, kalau nyanda kacang hijau susu, tinggal mana yang orang mau pilih. Dan rata-rata sampai hari ini, sampai kemarin dan orang berbagi itu, kurang lebih 1069 para medis dan relawan menikmati orang bubur yang di rumah. Jadi kita mau masak sendiri, bangun 3:30 pagi bikin bubur. Orang tanya, mau ngana babodok diri doe? Katanya kasih ke catering jo. Kontak salah baking pula kaki keracunan, kita yang paling pertama polisi tangkap. Kan kita yang kaya itu. Lebih baik mau masak di rumah sebelum berangkat, suruh orang rumah makan dulu. Kalau dong keracunan berarti masih boleh baku begini dan orang lain tuh harus bayar di penyakit. Jadi di rumah ada 6 orang, sebelum berangkat tuh bubur coba dulu satu-satu. Kenapa ini? Sedap soba itu manis belum nih bubur? Setidaknya kalau ada yang keracunan masih di rumah belum berangkat. Jadi orang tanya terus bagaimana santai hidup ini? Mau stres? Aduh Tuhan, ini akan pernah. Orang kalau khawatir kan Alkitab yang bilang tuh tidak akan pernah bisa menambah sehasta umurmu. Kita mau khawatir apa kasihan? Anak so besar, tapi anak so 13 tahun, cewek. Main tuang so cerai. Mama mantu so game. Nah maksudnya so cerai itu orang. Jadi terus kita mau kawin ulang belum. Kita takut dengan hukum tabur tuai. Orang menjahati perempuan nanti tompe anak le ada orang jahati. Jadi otomatis hidup lo yang dalam dia bilang mau stres no kasihan. Marton tanya darah Yesus ada anak perempuan. Orang takut kasihan jangkau kaki kemari tempe anak laki-laki bikin bodoh, kaki so hilang tuh dalam Tuhan dan sulim beda. Itu jadi kan orang mencegah, itu jadi orang di setiap orang so mulai mau melangkah sesuatu yang nyanda langsung, darah Yesus ada anak. Jadi kita sampai bilang anak itu sama dengan Roh Kudus, sama dengan Tuhan. Ada apa-apa dia salah. Pi, jangan dulu nikah ya Pi, soalnya ibu tiri itu jahat. Ternyata dia yang di film aja bau di film nang di Indosiar. Akhirnya tuh televisi tak mati tuh siaran Indonesia. Nah bagaimana mama bau di begitu kan keluar air mata. Cuman gara-gara sinetron mama keluar air mata. Padahal itu kan acting. Mah jadi bikin drama nangis. Apalagi sekarang. Nah. Sekarang musim drakor, drama Korea. Dong bilang memang kalau air mata perselingkuhan terus, bau ini terus. Lupa doa pagi, lupa baca Alkitab jam 7 malam. Coy, baca Alkitab ini sebenarnya Alkitab ini cuma buku. Tetapi yang berkuasa itu DP firman. Di saat kita baca firman Tuhan, firman itu akan melekat menjadi batu orang hidup. Di saat orang mulai melakukan hal-hal yang tidak berkenan, firman itu yang jasa ingat. Yang boleh begitu Pak. Bapak ibu kita artis mau cari apa di Manado kita nyambut apa? Kita tinggal telepon satu-satu tuh yang urus-urus perempuan di Manado. Boleh minta malam-malam, tapi orang takut ada anak belum. Terus belum beli mama pepek-pek gitu. Mama kalau pagi sama dengan tua pilpen. So pernah dengar tua pilpen? Pada keluarga kansil alelo ada kiriman persembahan 500.000 mohon dibalas. Bapak Taria dari atas toa, akhirnya nyamuk tak tidur. Iya tuh. Tapi mau bagaimana? Jadi ingat baik-baik, Tuhan yang pandang bulu. Sebagaimanapun diri Anda, Tuhan pasti tetap akan menerima. Selama hati kita masih ingin Tuhan ubah. Jangan orang yang ubah sampai hati. Gampang berputar peluk. Tapi minta Tuhan yang ubah sampai hati. Sertakan Roh Kudus dalam proses pengubahan. Kau doa tiap hari, perbaharui aku setiap hari.
Tuntun aku Roh Kudus setiap hari. Ingatkan aku Roh Kudus setiap hari. Jatah dengar di telinga rupa ada orang jagis ya. Saya bermain sinetron, ada satu film, kita harus barokok cerutu. Kita bilang tuh rokok dia bikin kendis, dan saya sama dia keluar kendis. Kita bilang pada orang, kita nih mau barokok. Potong jo kita pe honor. Setengah, yang penting kasih hilang karakter rokok. Dia bilang gila loh. Kenapa barokok? Kenapa lu nggak mau? Kan rokoknya paling cuma 10 menit. Tapi yang Mbak Uni banyak anak-anak Tuhan. Nanti dong mau bilang tuh kamu ngol anak Tuhan aja ngerokok. Jadi kita rela potong honor 86 juta lebih demi kita nyendak barokok. Sakit hati. Sebenarnya barat loh. Kalau cuma 200.000 untuk kayak ikhlas akang main 86. Haleluya. Pilihan ada di tangan orang. Amin. Untuk bisa menjadi batu tandungan atau menjadi berkat buat anak-anak muda. Jadi kita nyak barokok. Kita ada tindik telinga. Kita ke telinga ada lubang. Kita lagi bermain film kan dia pakai. Tapi kalau ke gerejanya dia pakai, kita di mau kalau cara bahot bakal belakang tuh. Aduh media. Tonton tuh mulu-mulu itu tuh. Oh Tuhan haleluya. Jadi besok kalau itu membagi itu, baku dapat dengan orang bagi itu nih usah baptis ulang di kolam. Ambil juru wastafel dengan lucu. Tuh yang bocor-bocor mulut berbagi itu. Jadinya usah stres, hadapi hidup ini dengan indah. Corona boleh ada, COVID-19 boleh ada, tetapi tidak akan pernah Tuhan izinkan satu helai rambut putih jatuh tanpa seizin Tuhan. Amin. Kalau bicara matinya usah tunggu COVID dulu. Tadi goreng air putih kalau Tuhan bilang pulang. Iya toh? Betul toh? Tetapi biar orangnya tidak kena, ya Tuhan juga bilang di kitab 1 Yohanes, waspadalah. Ada juga di Alkitab bilang berhati-hatilah. Ya orang ikuti anjuran pemerintah. Jangan anak tantang, oh kita punya takut dengan virus. Oh di bibir anak oke, satu rumah kena. Fungsi ngana hidup, kok ngana pe mama, ngana pe adik, ngana pe ponakan game over. Bagaimana ngananya tidak memikul kesalahan besar? Otomatis tak orang hidup karena pasti akan ada yang menghantui rasa bersalah. Ini kok sama gara-gara kita, coba kalau kita kuatnya ini bagi dan kasih yang akhirnya orang di situ terus sampai Tuhan datang. Dan itu akan membuat dipenama luka batin. Luka batin sekecil apapun kalau tak kena polo susah sekali mengampuni. Mengampuni orang lain susah sekali, sedangkan mengampuni diri sendiri so susah, apalagi orang lain. Kita pernah mengalami masa-masa pahit itu. Kalau kita sakit hati Pak yang bawa kita sekolah, orang kaya salah satu di Sulawesi Utara. Kita tahu dong pedoi sampai orang pecucu baku kawin masih ada sisa tuh doi. Kalau bahasa Jakarta sampai keturunan ke-7 boleh dia biayai. Sama dengan kita. Kita pe keluarga dong pedoi banyak sekali dong tanah tak hede sampai keturunan ke-7. Nah kita katur so kalapan so habis so habis polo so tinggal dia bajual cingke itu so kalar gitu kasihan. Jadi sampai keturunan 7 nah orang kasihan kalapan so sisa celengan so ada cincin masuk tinggal besi putih gitu. Terus mau stres nggak usah. Kita PO nggak disangir meninggal 100 tahun di PO umur. Orang tanya kenapa boleh sampai 100? Karena dia pongo. Jadi rahasia umur panjang salah satunya pongo saya. Karena orang pongo sebelah panggil dia nggak dengar, apalagi yang di atas panggil jauh. Besoknya dari dengar. Mungkin malaikat di Michael si Mikael panggil Yohana. Ibu Yohana, malaikat pagi bos, pongo ini om. 100 dia baru game over. Jadi ternyata dari umur panjang orang pongo. Mak kita pernah ikut acara, ternyata kan di Manado tuh pongo itu katu fam luar biasa, orang-orang hebat banyak marga pongo, betul toh? Fam pongo ada, kita ikut dulu di gedung juang acara kong dia tanya pongo dari Minse
masuk keluarga orang-orang pengemis. Shalom. Shalom. Kan fam katutun. Fongo dari Tondano shalom. Shalom. Sama orang dia. Ini MC urut Fongo dari mana? Kok ada opa-opa satu kasih dia tanya, "Opa Fongo dari mana?" Kok dia Bataria dari Kacili. Ternyata kasihan opa Fongo Butul, dia bukan Fampong. Ada banyak kata orang-orang hebat Fampongo di Jakarta. Jadi Pongo itu fam, tapi kalau buat orang di Sangir Panyaki. Kalau orang ini lunteng. Yohana, kok malaikat lagi bos Pongo. Tapi Oma mati umur 100 karena malaikat Tuhan tunjuk muka. Oma langsung tak kancing rubuh. Jadi nggak usah stres. Dan orang tanya, kenapa sih kita kalau khotbah suka aja bikin tertawa orang? Kenapa kita bawa firman Tuhan selalu lucu? Karena kita pada dasar adalah Injil itu kabar baik. Betul? No, kalau Injil kamu nih jadi dengar khotbahnya bikin takut, pulau tanya baik-baik. Ada bawa apa? Injil itu harus bikin orang suka cita. Coba baca di Alkitab dari Matius sampai Yohanes. Yesus membawa firman, yang ada satupun yang bikin takut. Selalu dia bawa dalam bentuk perumpamaan untuk gampang dimengerti. Bahkan termasuk tentang kedatangannya pun dia bawa dalam bentuk 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Kalau orang pakai otak sehat, itu 5 gadis bodoh ada DP minyak, dompet lampu. Yang bijaksana juga ada minyak, cuman bedanya yang satu sofol, yang satu semua habis. Kalau dorang otak waras, kenapa harus keluar? Kan boleh nebeng paling yang bijaksana. Tetap masih terang, dorang punya masih menyala. Iya tuh coba ini satu lampu boleh sih menyala banyak orang, apalagi dong 5. Taruhlah satu orang tanggung satu orang, tetap bisa. Kenapa dorang keluar? Karena kekhawatirannya. Kalau sampai dia mati bagaimana? Padahal kalau orang ikut yang dorong akal sehat, masih ada 5 yang menyala. Otomatis 5 yang menyala pun tidak akan mungkin terpengaruhi dengan 5 yang mati. Sedangkan satu lilin yang taruh di ruangan gelap pun akan memancarkan cahaya. Apalagi ini 5. Kenapa dorang lari? Karena khawatir. Oleh sebab itu jangan khawatir. Covid boleh ada. Orang kok nyosah takut dengan Covid. Tati go pun kalau Tuhan bilang pulang. Tinggal kepastianmu mau ke mana. Kalau ngana pasti kita ke surga, yang ngana pasti langsung ke surga. Kalau ngana masih khawatir, ya berarti otomatis ngana di penampungan, tunggu. Antri dan pulau kau dapat panggil Pak absen. Kita belum tahu apakah dapat panggil begitu atau bagaimana nanti di surga. Kita orang dalam setiap kali apapun kita selalu suka memperhatikan banyak hal-hal yang aneh di sulut. Itu lebih baik orang kasihan jaga kesehatan. Ini pemerintah turut orang social distancing toh, colia orang gila. Nya ada satupun orang gila di Manado ini yang kena Covid. Karena dorang bajalang selalu sendiri-sendiri. Pernah mau dia 5 orang gila bajalang sama-samanya ada sendiri-sendiri sayang. Otomatis sendiri-sendiri dorang menghindari diri dari kontaminasi yang lain. Maka orang boleh lihat orang gila makan di tong sampah. Dorang nyapa pikir itu jorok atau tidak. Karena dorang tetap tahu hidup manusia ditentukan oleh Tuhannya untuk mati, bukan oleh sesama. Alkitab bilang kalau ngana bunuh orang, engkau akan mati juga dengan pedang yang sama. Jadi orang yang usah khawatir, oh Tuhan kita nyanda layak Tuhan. Nyanda, semua layak di hadapan Tuhan jika Tuhan izinkan itu menjadi layak. Amin. Jadi pulang dari sini santai jo saya. Kalau bawa hand sanitizer-nya ndak ada, rajin cuci tangan. Jangan selalu pakai hand sanitizer karena dia ada alkohol polo. Terlalu sering dia pakai tambah kering nih kulit. Lebih baik cuci tangan dengan sabun. Ya tuh orang kasihan dulu cuma ada sabun cemerlang. Ya nggak ada tuh segala macam ngengok-ngengok sabun apa mengandung ini, nggak ada. Orang tuh cuma cemerlang.
Disanger sabun cap tangan buat semua hal. Cuci piring jadi, cuci baju jadi, por cuci apa semua por jadi sapo jadi. Terus disanger susah polo. Waktu kita sekolah di Sangernya ada sampo, orang sampo yang orang-orang kaya, orang bacoho. Mana so tahu aja bacoho itu polo. Bodoh, sampai sekarang ya kita so 42 tahunnya ada rambut putih. Ada di sini putih tumbuh karena dulunya bacoho ini. Nih, rambut hitam semua. Latoran di Manado ada orang ibu-ibu, udah rambut putih keluar dia langsung pergi salon. Pijet, ya lupa ayat Alkitab sampai masa putih rambutmu. Aku makin buka. Mana pijet, Tuhan selapas, oh Tuhan bukan dia, tapi kalau dia ada rambut putih, dia pijet. Jadi jangan jacet. Jadi mau bagaimana hidup santai gua sayang, nggak usah stres, nikmati Joni hidup. Mulai minggu depan sekolah so mulai buka, ya toh kasih biar juga siang dorang. Kalau kita boleh mau orang kayak kan harus sekolah, ya sudah boleh mau jujur. Kalau mau cek di Alkitab kasih yang 12 murid Tuhan Yesusnya ada yang sekolah pendeta. Jangan cek, yang paling pandai di Alkitab cuma 3 orang, salah satunya Yudas, kedua baru Matius, karena dia pemungut pajak, otomatis tahu hitung. Ya. Kalau Petrus kasih yang ya, cuma cari-cari ikan, jama soma orang. Iya, jangan cek, Petrus hanya nelayan, Zebedeus dan anak-anaknya hanya nelayan. Serius, tapi kalau Tuhan yang pakai tanpa sekolah pun pasti bisa Tuhan pakai. Tapi kenapa sekarang butuh sekolah? Karena dengan orang sekolah, orang dididik untuk patuh pada satu kehendak. Kalau ngana sembarang khotbah, jadi liar ngana pe khotbah. Kita sekolah, kita nggak ambil pendeta pengembalaan. Kita lebih ambil misi, jadi kita evangelis. Sesuai aturan daftar di Kementerian Agama, kita daftar, ada DP kartu. Khotbah di Jakarta, khotbah di mana-mana. Jadi terusnya usah takut. Corona pasti ada DP obat, markar Carlotanya ada. Aduh, jadi Carlota mendarah daging, dong tekan dia sampai orang matinya berhenti. Aduh, sampai kedatangan Tuhan tuh bocor mulut itu penyakit itu. Mau pelepasan pun percuma. Kalau nyanda ada hati yang ingin berubah, percuma bolok. Jadi otomatis, oh Tuhan haleluya. Jadi kalau cuma corona, aduh, Carlota ini yang paling berbahaya. Angkat teru dong hidup tak bisa dikit dong ribut. Aduh, sama dengan itu tak bilang lebih bagus orang jaga kesehatan. Lebih baik mati dengan sakit jantung, dengan diabetes, darah tinggi daripada dengan corona kasihan. Soalnya sempat bakri, soalnya pernah sempat basasa pulau dong bungkus. Sampai di rumah peti dong sopaku nya mungkin tong bongkar tuh minta tong ke saudara susah mandi kan ya. Ada pakai celana golpi kan ya ada. Yo kok kalau orang mati deng jantung ya deng jas pulau biar pinjam sebelah punya yang penting deng jas. Yo toh kaos tangan bodoh, apalagi kok ibu butuh 10 orang datang baliat, sedikit ada tukang blow dan tukang sasak datang basasak jatuh ulang saja lihat ini ibu tuh sadiki sasak padahal so mati. DP pagi garis ulang tuh keni karena nanti semua ada orang mau datang. Kita sampai pernah bilang ke ibu tukang rias, katanya pakai spidol snowman yang permanen dan dia nggak usah kutak-kutak spidol jo polo yang tinggi itu kenapa harus kutak-kutak gitu aja. Jadi sakit jantung polo serius. Sakit jantung ibu-ibu masih boleh basasak, ada semengken, ada minyak wangi, baju kesayangan kasih masuk. Kalau corona polo dia bungkus dengan plastik, sama dia tuh ada beli di apok. Darah Yesus untuk kita dah lihat orang COVID lah, aduh kasihan katu apakah DP baju diganti atau tidak, DP mandi bagaimana? Yo tuh orang kasihan nih, kita aja stres loh di Manado. Kita kan materi stand up itu. Kita bilang tuh kalau orang mati jangan taruh Alkitab.
Wah, dia kok so mati, masa dia baca? Nah, ada orang mati so mati polo. Ya mungkin dia jam 3 beston. So meninggal polo. Di saat hidup orang babaca, jangan so mati baru tahu Alkitab. Sama nih kita aja protes. Di saat orang lagi sehat, menyanyi buat Tuhan, menyanyi. Orang kadang-kadang kita kalau jadi orang ada di gereja cuma jangan gitu. Jadi giliran stroke nggak mau menyanyi, penderitaan for orang di sebelah pengana. Kita pernah menyanyi ibadah dengan orang sebelah pak kita stroke kalau dia menyanyi, kitanya jadi penyembahan, kita tawanya berhenti. Karena kita lagu cuma sebab Tuhan baik kan sedap bahwasannya berarti nggak sehat. Cuma stroke, kalau nggak stroke menyanyi lagu sebab Tuhan baik. Kita sampai bilang aduh Tuhan Yesus jangan sampai kita kena begini. Jadi biar ngana duduk menyanyi. Setidaknya orang olahraga bagi Tuhan. Amin. Jadi jangan mari kita menyembah Tuhan. Mau tahu sama Raja Daud menyembah Tuhan bagaimana? Mau tahu sama Raja Daud menyembah bagaimana? Guling-guling di lantai lah sudah ada kah? Jadi dan sostruk baru nggak mau menyanyi, so susah. Jadi menyanyilah di saat orang masih hidup. Entah kita sih tahu Tuhan yang tidak liang anak suara falas. Serius. Di Alkitab kita belum sempat nemu ayat bahwa suaranya yang Daud merdu. Daud cuman kemerah-merahan, parasnya gagah. Iya, tapi dia tidak segetampan kakak-kakaknya. Karena di kakak-kakak dibebarin lebih gagah dibandingkan Daud. Daud kasihan cuman urus tuh binatang, kasihan. Domba daripada taman serigala dan harimau. Dia cuma mau melawan dan itu. Tapi coba lihat, begitu Goliat kalah saya, cuma satu kali bagi dari jauh. Dan kita curiga Daud ini jangan-jangan orang tamak. Padahal kan yang di Tamako sana kasihan tak boleh jujur sama dulunya ada televisi. Jadi terus cuma jawab Bauni film di saat Bauni layar tancap tentang Paskah. Cuman itu saya. Kalau itu Bauni dengan mabuk-mabuk. Pasti Yesus lagi mau disalib dan orang mabuk baterai. Aduh, mabuk buatan. Yang tidak adil kasihan. Kenapa Yesus lahir di Bethlehem? Kenapa begitu? Coba kalau Yesus lahir di Tamako, Pontius Pilatus, Tom Sabel tadi. Bayangkan nih. Dan Pontius Pilatus dia kata Tom Sabel. Sabel itu beda sangir. Imam Kayapas Tom Dot dikata. Bagaimana? Jadi santai-santai aja. Pulang dari sini sampai rumah cuci tangannya. Usah segala macam. Nggak usah, cuci tangan justru paling betul. Gunakan sabun. Karena setidaknya virus corona DP itu boleh hilang dengan hanya orang cuci tangan dengan sabun. Otomatis rajin mandi. Ya tuh karena orang sekarang 71 saya. Dari 53 tak tambah 18. Barusan. Tak tambah 18, kalau kemarin tak tambah 2 anak, 1 anak kecil. Sekarang tak tambah 18, jadi total 71 pasien corona. Nah, otomatis orang ingin tahu siapa yang kena dengan corona. Karena salah satu untuk cari tahu kan ada rapid test dari lubang hidung, toh dari itu lubang hidung ke lendir dengan dari mulut. Oh Tuhan, orang mau masuk tangan suara asing apalagi siang itu kita stres di masker. Kita bukan nggak suka pakai masker, orang kasih yang PC. Terus mana bos dengan yang jabat tiup, karena dia kaget dong. Kalau yang tinggi kan dia ada selat, tuh kan memang taktik. Jadi kadang kita bilang aduh Pak Jokowi tolong bantu kasih yang tinggi akan masker khusus di PC. Siksa kasihan serius. Jadi jangan dianggap kasihan pakai masker buat orang-orang PC sadar. Fuga aja binawat. Apa ini? Jadi aduh mau bagaimana so itu
itu solusi ya toh. Jadi lebih bagus nyandak keluar. Nyandak keluar orang tanya mengol, bagaimana? Ya kita kan mantos buka kok. DP belakang kan batu. Dan duduk di situ sampai matahari terbenam. Iya penting kan mantos buka, toh buka DP belakang kok masih buka, orang masih boleh masuk. Duduknya di situ nggak mau mangail, kayak mau bikin ibadah pantai kayak bagi di situ. Jadi kita nggak pernah ribet menghadapin apa-apa. Sampai di sini orang bilang mau pelayanan pakai jeans Jo. Waduh sudah Jo, jeans so kotor 2. Ada celana panjang kain yang masih belum kotor. Acara gereja apa Pantekosta? Nyanda pokoknya gereja dalam Tuhan. Jangan kok selalu apa-apa bawa denominasi. Lebih baik bilang gereja dalam Tuhan. Karena berarti gereja tersebut percaya Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Kalau orang mau tanya gereja mana, gereja banyak, nanti ada yang pro dan kontra. Yaitu yang penting gereja dalam Tuhan. Percaya dengan Roh Kudus, percaya dengan karunia-karunia Roh. Tapi jangan selalu menghambakan karunia. Aduh Tuhan di sini, aduh haleluya. Kita kadang-kadang just stresan diri. Mau udah pengen tamam, mau kemana? Tuhan kasih ada mau peperangan, ha? Nah, ibu pendeta kita kasih yang setengah jangka kita. Ha? Maksudnya mau peperangan apa? Iya, maksudnya kita kadang-kadang masih apa so ini sebenarnya? Kan peperangan roh kan yang tak harus karena piba jalan pi bataria batu orang mau pi peperangan. Maksudnya peperangan kan? Mau jihad. Maksudnya ini peperangan apa ini? Orang kasih yang kok ada ini ada nikah ada orang ada bilang kata kok Pak Mongol di pohon di situ kata kok ada kuasa gelap. Tandanya nggak usah peperangan pasang lampu. Kalau kita tanya lebih logik mana peperangan apa pasang lampu kalau dia gelap? Pasang lampu. Karena orang ini terang. Kan kalau kita bilang orang galang dan terang dunia. Kenapa orang takut dengan itu setan? Harusnya setan yang takut ke orang karena Kristus bangkit. Amin. Kenapa kok ada mau? Kita nggak jatah kaget dan mau ke mana? Oh orang kok sabar terkasih kamu ada mau peperangan. Kita jadi pikir peperangan bagaimana ini padahal oh ternyata kita masih akan melakukan doa dan masih usir itu setan di pohon. Kita bilang sayang Matius 4 ayat 1 sampai 11 yang punya dunia ini iblis. Kan dia bilang Pak Tuhan kalau engkau menyembah kepadaku seisi dunia ini akan kuberikan kepadamu. Karena Yesus tidak menyembah dia berarti itu kekuasaan dunia ini masih ada Pak Iblis. Nah orang yang hidup ini kan Alkitab yang bilang bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Serigala itu ibarat orang yang bebal, tapi kalau domba itu selalu manut pada satu suara. Domba itu kalau ngana bos bataria kok ngana ganti bataria pagi dong yang mau dengar. Dorang akan dengar bos yang punya suara. Jadi nggak usah stres. Iya turang kayak ini begini. Bukan, iya turang kok kasih sekalian mau pematokan, buat. Iya kamu mau ikut jo kita ikut. Menurut tahu kita tuh setengah pembateri kita mau cek ini bagaimana. Dan pematokan. Ya, ini menjadi milik Tuhan nih. Saya ini boleh ada sertifikat. Ini yang punya tanah jangan klaim Tuhan punya. Ini ada sertifikat ini tanah. Kalau mau bangun gereja di sini beli. Jangan mau niding patok beli. Orang petano di bawah Tuhan. Oh iya, itu orang. Saya mau ambil bu pendeta petana. Kok kita patok. Kok kita klaim itu Tuhan yang punya. Perkara orang di pengadilan sampai Tuhan datang ibunya mau kasih. Iya toh bu. Sabel. Iya. Tak sabel Pak. Jadi jangan mengklaim sesuatu yang bukan orang punya, tapi selalu mengatasnamakan Tuhan. Jangan sebegitu gampang. Ibadah rumah bagi ini paling bagus karena zaman dulu pun ibadah yang dilakukan paling banyak ibadah rumah. Ingat Paulus yang di kapal tenggelam yang mendoakan siapa orang di rumah 16 orang. Kasus loteng Yerusalem pun tidak di gereja, di rumah. Jadi ibadah rumah paling
paling sadap. Cuman memang kalau di beda rumah di Manado katanya kadang-kadang corona barunya ada cookies Kang. Sebelum ada corona kan sebenarnya 2 macam balapis yang lampau, satu dengan minum. Orang disangir di rumah patoran, tapi oma dari dia masih muda sampai dia meninggal cookies favorit balapis. Karena cookies yang bisa dirombak hanya balapis. Kalau ngana nasi jahat ngana potong lagi dapat tahu kacili. Nah kalau balapis kan tebal, boleh sih berbagi 2. boleh saya potik. Yang bermasalah ini paling susah mempotes kok terpaksa ada. Jadi jangan makan kubis bobolulo. Oh Tuhan berdosa. Nah itulah hidup. Jadi pulang dari sini cuma modal keyboard, modal ampli 1, dan mic 1. Orang berharap ibu-ibu iman bertumbuh dalam Kristus. Kalau orang pelajari, iman paling rendah itu adalah yang kurang percaya. Alkitab bilang no faith. Itu kasusnya Petrus jalan di atas air. Dia dibilang kurang percaya. Tapi Bapak Ibu kita mau tanya, waktu Yesus suruh Petrus jalan di atas air, Petrus berjalan atau nyanda? Berjalan. Berarti otomatis kurang percaya pun punya kuasanya. Apalagi kalau mana punya iman yang kecil. Alkitab bilang iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Amin. Itu level yang paling rendah kurang percaya. Level ketiga itu dibernama iman yang besar. Perempuan Sirofenisia berdebat dengan Tuhan Yesus. Dia bilang biar bagaimanapun anjing ini makan dari remah-remah Tuhannya. Yesus bilang apa? Kita tidak pernah dapat iman sebesar ini di orang Israel. Dan ibu itu mempunyai iman besar. Yesus bilang apa? Maka jadilah kehendak. Iman yang paling terakhir itu iman yang sempurna. Iman besar apa DP hebat? Baca Kisah Para Rasul 5:6. Pemilihan para rasul ketemu seseorang yang bernama Stefanus. Stefanus dia penuh dengan roh, dia penuh dengan iman. Di saat ditimpuk batu dia yakin hidupnya surga terbuka bagi dia. Dan iman yang paling terakhir itu iman yang sempurna. Iman itulah yang mengalahkan dunia. Amen. Jadi nggak usah takut. Kalau mau gode, ya usah ketakutan. Kok kadang-kadang kalau kita sok bangga begini, aduh mongol bye-bye serangan jantung. Aduh bye-bye mongol dunia artis banyak yang mati dengan jantung. Kita kira siapa yang tentukan kita mau mati? Orang gode ini Alkitabiah. Karena Alkitab yang bilang sebab engkau kan mengembang ke kanan dan ke kiri. Ya itu wajar kalau orang gode. Jadi yang gode-gode jangan tersinggung. Orang gode karena diberkati. Jadi jangan orang terkimana semua. Ya udah orang gode masalah cuma satu, pintu surga itu sempit. Jadi orang-orang gode kasihan tinggal yang paling susah mau masuk surga. Mau tenang, kalau orang ada orang dalam tetap tumbuh. Iya kan? Jadi nggak usah khawatir. Terakhir ini ayat Alkitab kita mau kasih bahwa Tuhan tidak pernah pandang bulu. Orang baca Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Kita matanya nggak minus, kita pe mata kasih yang silinder. Jadi boleh jam pakai, bolehnya nggak jam pakai. Kisah Rasul 10 ayat 34. Saya baca buat saudara perikopnya tentang Petrus dan Cornelius. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi Tuhan itu nyak pandang bulu. Yang kedua, Tuhan itu tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Allah tidak pernah pandang bulu dan Tuhan tidak pernah membedakan orang. Semua sama di mata Tuhan. Mengana orang kaya, mengana orang miskin tetap mati cuma dengan peti. Ya mungkin kan masih masuk dengan oto. Seorang gila lagi masih masuk dengan oto. Kok oto lagi kredit kasihan dah cari-cari oto ternyata Ini bagaimana kalau oto anak kredit?
itu orang yang berkredit mati, siapa yang mau lanjutkan? Saya masuk di lautan, di dalam kubur. Tuh. Jadi santai, jo prediksi orang sampai September katanya ini virus. Otomatis kita hitung 5 bulan nggak ada kerja. Tapi orang tanya terus bagaimana mau menghadapi kelanjutan hidup? Burung kasihannya nggak kerja, Tuhan kasih makan. Bunganya nggak ada yang siram di padang, tapi Tuhan tetap kasih berbunga. Apalagi orang diciptakan sempurna, otomatis pasti Tuhan tolong. Amin. Amin. Yang penting pagi bangun doa, entah anda mau berdoa cuma 10 menit. Yang penting tetap salah satu doa yang paling luar biasa adalah doa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Berarti orang tetap ingat Tuhan baik. Nggak usah juga yang lain-lain. Orang tanya mongol ciri-ciri doa paling lama apa di kalimat? Kalimat tak putus-putusnya. Nah kalau itu di awalan itu pasti lama. Kita saja teliti dan kita berdoa tak putus-putusnya, itu pasti lama, itu lama sekali. Dia ondo itu bro.